Di Pondok Pesantren Mojo Baderan, Kiai Abdul Jalal I kemudian diambil menantu oleh gurunya sendiri, yakni Kiai Jumal Qorib. Pada suatu ketika, Kiai Abdul Jalal I diperintahkan oleh gurunya yang juga sebagai mertuanya untuk perlu menyebarluaskan ilmunya ke suatu tempat di sebelah utara Surakarta dengan disertai beberapa orang temannya. Salah seorang di antaranya bernama Kiai Abdullah, asal dari Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV, wilayah Sragen, Jawa Tengah dikenal memiliki banyak peninggalan atau jejak sejarah mulai dari zaman purba hingga zaman perjuangan kemerdekaan dalam melawan penjajah Belanda. Selain itu juga menjadi wilayah strategis bagi jalur perkembangan kerajaan Mataram Islam, termasuk perkembangan agama Islam di wilayah Jawa Tengah. Salah satu bukti perkembangan Islam yang masif di wilayah Sragen bisa diintip dari jendela sejarah yang ada di Kompleks Makam Kiai Abdul Jalal I dan Masjid Jami Kaliyoso, Jogopaten. Kiai Abdul Jalal I merupakan ulama besar leluhur Kaliyoso yang merupakan murid sekaligus menantu dari Kiai Jumal Arif atau Kiai Jumal Qorib yang juga dikenal sebagai Kiai Mojo II. Ketika Kiai Abdul Jalal I sudah cukup ilmu, beliau ditugaskan oleh Kiai Jumal Qorib atau Kiai Mojo II untuk Babat Alas yang sekarang menjadi daerah Kaliyoso. Lalu bagaimana sejarah Kiai Abdul Jalal I sendiri? Sebelum kita lanjutkan kembali, silahkan subscribe terlebih dahulu agar DMTV makin bersemangat dalam menghadirkan konten-kontennya. Dikutip dari laman laduni.id, kira-kira 200 tahun silam, desa Kaliyoso yang terletak kurang lebih 12 km sebelah utara kota Solo itu bernama Alas, Jogopaten. Dari cerita-cerita bahwa sejarah Kaliyoso itu dimulai dari seorang bernama Kiai Abdul Jalal I yang pada waktu kecilnya bernama Bagus Turmudi. Beliaulah orang yang pertama berdiam di Alas, Jogopaten atau sekarang dinamakan Kaliyoso. Kiai Abdul Jalal I sejak kecil ikut kakeknya yang juga bernama Kiai Abdul Jalal bertempat tinggal di Gatak, Kedungan, Medan, Klaten. Setelah umurnya meningkat dewasa, Kiai Abdul Jalal I pergi dari rumah kakeknya di Gatak, Kedungan, Medan, Klaten perlu mencari ilmu agama Islam ke suatu pondok pesantren di Surabaya, seterusnya menambah dan memperdalam ilmunya ke Semarang dan akhirnya ke pondok pesantren di Mojo Baderan yang terletak di sebelah barat Tegalgondo, di mana Kiai Mojo, seorang penasihat Pangeran Diponegoro dahulu yang bertempat tinggal di situ pula. Di Pondok Pesantren Mojo Baderan, Kiai Abdul Jalal I kemudian diambil menantu oleh gurunya sendiri, yakni Kiai Jumal Qorib. Pada suatu ketika, Kiai Abdul Jalal I diperintahkan oleh gurunya yang juga sebagai mertuanya untuk perlu menyebarluaskan ilmunya ke suatu tempat di sebelah utara Surakarta dengan disertai beberapa orang temannya. Salah seorang di antaranya bernama Kiai Abdullah, asal dari Jawa Timur. Perjalanan rombongan Kiai Abdul Jalal I dimulai dari Mojo Baderan melalui Surakarta terus menuju ke arah timur menyusuri Kali Cemoro sebelah timur. Akhirnya mereka sampai di suatu tempat bernama Watu Soye atau menurut sumber lain dikatakan Watu Suci. Hingga sekarang yang dinamakan Watu Soye itu masih dapat disaksikan dan terletak di tengah-tengah Kali Cemoro. Konon katanya di atas batu inilah Kiai Abdul Jalal I sering melakukan sholat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa waktu lamanya Kiai Abdul Jalal I beserta rombongan berdiam di Watu Soye, maka pada suatu saat ketika Kiai Abdul Jalal I sedang bermunajat kepada Allah, beliau mendapatkan ilham agar melanjutkan perjalanannya ke suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Grasak, terletak di sebelah selatan Masjid Kaliyoso sekarang. Di sini akhirnya Kiai Abdul Jalal I dalam keprihatinannya
mendapat ilham pula dari Allah bahwa disitulah tempat sebenarnya yang dituju. Di tempat bernama Grasak ini, Kyai Abdul Jalal I memulai persiapannya untuk membuka hutan Jogopaten yang masih lebat ini. Kyai Abdul Jalal I mulai melakukan riyadot dan sholat, puasa, dan amalan-amalan lainnya dengan harapan agar pekerjaannya membuka hutan Jogopaten itu dapat dilakukan dengan mudah dan selamat atas pertolongan Allah, karena konon katanya di dalam hutan Jogopaten inilah tempat pusatnya para jin serta makhluk-makhluk halus lainnya, sehingga nama Jogopaten itu pun menurut orang yang mempunyai cerita berasal dari kata Jogopati atau berjaga-jaga untuk bersedia mati bila berani memasuki hutan tersebut. Setelah mengalami beberapa macam peristiwa dan godaan-godaan yang tidak ringan, maka Kyai Abdul Jalal I bersama pengikutnya berhasil juga menerobos ke dalam hutan dan membersihkannya. Disinilah Kyai Abdul Jalal I yang pertama kali mendirikan sebuah rumah, disusul dengan mendirikan tempat mengajar agama Islam atau pondok pesantren dan sebuah surau atau langgar. Pada sekitar tahun 1788 Masehi, Pakubuwono IV yang dikenal dengan sebutan Sinuwun Bagus yang sementara waktu menduduki tahta Kasunanan Surakarta. Pada waktu itu, Permaisuri Pakubuwono IV sedang mengandung dan mengidam ingin merasakan daging binatang kijang. Untuk menuruti keinginan sang permaisuri, kemudian Pakubuwono IV dengan diikuti beberapa pejabat keraton pergi berburu ke hutan Krendowahono yang terletak di sebelah selatan Jogopaten. Namun di sini timbullah peristiwa yang sangat aneh, yaitu sang Pakubuwono IV dalam berburu itu tiba-tiba saja hilang tanpa bekas, sehingga para pengikutnya menjadi gusar semua. Berhari-hari mereka mencari Pakubuwono IV ke segenap penjuru daerah itu, namun sia-sia belaka. Pakubuwono IV tetap tidak berhasil diketemukan, sehingga pada suatu hari ada seorang penduduk di situ memberi petunjuk bahwa di tempat utara sungai ada berdiam seorang kiai yang mungkin dapat diminta pertolongannya untuk menemukan Pakubuwono IV yang hilang itu. Dan setelah kiai yang dimaksud itu berhasil ditemui oleh para pejabat keraton, akhirnya kiai yang tidak lain adalah Kyai Abdul Jalal I pun menyanggupi untuk membantunya. Tetapi bukan beliau sendiri yang akan mencari sang Pakubuwono keempat, tetapi tugas berat itu dipercayakan kepada seorang keponakannya lelaki yang bernama Bagus Murtojo atau Murtolo atau Murtodo untuk menemukan tempat di mana Pakubuwono IV berada. Benar juga, Bagus Murtojo dalam waktu yang singkat sudah berhasil menemukan tempat Pakubuwono IV yang selanjutnya dapat meninggalkan tempat yang sangat angker itu dan pulang ke Keraton Surakarta. Pada suatu ketika Pakubuwono IV menemui Kyai Abdul Jalal I di tempat kediamannya untuk menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan yang pernah dilakukan dalam usaha menemukan kembali dirinya. Pada saat itulah Pakubuwono IV di hadapan Kyai Abdul Jalal I terlontar kata-katanya, "Tempat ini sekarang saya namakan Kaliyoso." Demikianlah asal mulanya nama Kaliyoso. Sedang apa maksud dari arti kata Kaliyoso yang diucapkan Pakubuwono keempat itu hingga sekarang belum dapat diketahui secara pasti. Di samping memberikan nama Kaliyoso Pakubuwono IV kepada Kyai Abdul Jalal I juga menyatakan memberi tanah perdikan secukupnya untuk tempat pengembangan pelajaran agama Islam. Juga Pakubuwono IV berkenan pula memberi kenang-kenangan berupa sebuah mimbar dan pintu masjid serta benda-benda pusaka keraton berupa tombak dan keris. Salah satu di antaranya ialah tombak bernama Kyai Ronda yang sampai sekarang semua benda-benda tersebut di atas masih dapat disaksikan berada di Masjid Kaliyoso. Jika silsilah Kyai Abdul Jalal I ditarik ke atas, akan ketemu di tahun 1300-an yang paling atas adalah Syekh Maulana Maghribi, penyebar Islam di Jawa yang dianggap sebagai gurunya Wali Songo.
Putranya bernama Joko Tarub punya mantu lembu peteng keturunan Brawijaya V. Berikutnya di silsilah ada nama Maulana Ahmad Jumadil Kubro dengan Nyai Wandan Kuning, lalu Raden Pandanaran, Kyai Ageng Pangeran Mandura Rejo yang menjadi Patih Sultan Agung Mataram, lalu ke Mas Tumenggung Kertonegoro atau Bupati Grobogan kala itu. Masjid Kaliyoso yang didirikan pada tahun 1790 dan berada di Kabayanan 1, Jetis Karangapung, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen ini merupakan peninggalan Kyai Abdul Jalal I dan masjid tersebut pada eranya termasuk pusat pengembangan Islam. Pada tahun 2018, Kompleks Masjid Jami Kaliyoso diresmikan menjadi Cagar Budaya Kabupaten Sragen karena peristiwa sejarahnya. Nah, mitra DMTV, demikian tentang ketokohan Kyai Abdul Jalal I dan peran besarnya dalam mendirikan Tanah Pendidikan Kaliyoso hingga menjadi pusat penyebaran agama Islam di wilayah Solo Utara. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.